Kalau lu pikir bangsa Arab itu solid, bersatu, dan saling bantu, lu salah besar. Di balik sorban dan suara azan yang menggema dari Maroko sampai Irak, ternyata tersembunyi sejarah kelam, pengkhianatan, dan permainan politik paling licik dalam sejarah manusia. Lu pernah lihat kan berita tentang perang Suriah, krisis Yaman, konflik Palestina-Israel, sampai negara-negara teluk yang pamer kekayaan tapi saling diam-diam saling jegal? Semua itu bukan kebetulan. Ada dalang besar dan kesalahan internal yang bikin dunia Arab terpecah jadi serpian-serpian kecil. Gua kasih tahu sekarang, ini bukan teori konspirasi. Ini sejarah nyata. Jauh sebelum dunia kenal Hollywood, iPhone, dan perang drone, bangsa Arab pernah jadi penguasa dunia. Zaman kekhalifahan dari Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai Ottoman, dunia Arab adalah pusat ilmu, peradaban, dan kekuatan militer. Mereka menguasai 1/3 bumi, membangun kota, rumah sakit, universitas, dan memimpin peradaban dunia. Tapi sekarang, mereka justru jadi ladang konflik perang saudara dan rebutan tambang minyak. Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Jawabannya, semuanya. Tahun 1916, saat dunia sibuk Perang Dunia Pertama, Inggris dan Prancis bikin perjanjian rahasia bernama Sykes-Picot. Isinya, membagi tanah-tanah Arab kayak pizza. Inggris ambil Palestina, Yordania, dan Irak Prancis, ngambil Suriah dan Lebanon sisanya, dibiarkan kacau biar gampang dikendalikan. Bangsa Arab nggak diajak ngomong. Mereka cuma dijadiin pion catur di meja diplomasi barat. Dan sejak saat itu, perpecahan dimulai. Mereka nggak lagi punya satu pemimpin. Yang ada cuma negara kecil-kecil dengan pemimpin yang disetir dari London dan Paris. Tahun 1948, negara baru bernama Israel berdiri di atas tanah Palestina. Dunia Arab ngamuk, mereka gabung perang lawan Israel. Tapi yang terjadi, mereka kalah, parah. Kenapa? Gak ada koordinasi, gengsi antar jenderal. Kepentingan masing-masing negara lebih penting dari kemenangan bersama. Sejak itu, konflik Palestina-Israel jadi luka abadi. Tapi makin kesini, justru negara-negara Arab mulai berdamai sama Israel satu-satu. UEA dan Bahrain normalisasi. Maroko dan Sudan ikut berdamai. Saudi diam tapi mesra. Sementara rakyat Palestina masih menderita dan diusir dari tanahnya sendiri. Kekayaan bangsa Arab bukan main. Minyak melimpah, gas gak habis-habis. Tapi lucunya, justru minyak ini yang bikin mereka makin terpecah. Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, semua berlomba jadi raja minyak dan penguasa ekonomi teluk. Tapi bukannya kerjasama, mereka malah saling blokir, saling sindir di media,
saling rebut pengaruh di negara-negara miskin kayak Yaman dan Somalia. Lu pikir ini perebutan ekonomi? Salah, ini perebutan gengsi. Tahun 2010, dunia Arab berguncang. Rakyat turun ke jalan. Mereka pengen kebebasan, demokrasi, pemimpin baru. Arab Spring katanya. Yang terjadi, Tunisia lumayan berhasil. Mesir, kudeta berdarah. Libya, negara hancur. Suriah, perang saudara sampai hari ini. Yaman, dikuasai pemberontak. Alih-alih bersatu, negara-negara Arab malah makin remuk. Gak ada yang bantu beneran. Yang ada cuman intervensi asing dan senjata di mana-mana. Iran, negara Syiah yang bukan Arab, malah jadi pemain penting di konflik Arab. Mereka bantu Houthi di Yaman, Assad di Suriah, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak. Akibatnya Arab Sunni kayak Saudi dan UEA gak terima. Mereka anggap Iran sebagai ancaman eksistensi. Muncullah konflik sektarian Sunni versus Syiah yang bikin dunia Arab makin panas dan makin kacau. Lu pernah dengar Liga Arab? Itu organisasi negara-negara Arab yang katanya sih buat nyatuin mereka. Tapi kenyataannya cuma jadi ajang ngomong doang. Palestina diserang, kecam. Yaman dibom, kecam. Suriah berdarah-darah, kecam. Normalisasi Israel, kami prihatin. Mereka gak bisa ngasih sanksi, gak bisa ngasih perlindungan, gak bisa bikin keputusan. Cuma bisa nonton dan kasih pernyataan. Yang menarik, anak muda Arab sekarang banyak yang gak peduli politik. Mereka pengen kerja, pengen hidup tenang. Banyak yang lari ke Eropa, Amerika, atau Asia. Bahkan gak sedikit yang udah gak percaya sama pemimpin mereka sendiri. Dan ini bisa jadi titik balik, karena mereka gak terikat lagi sama luka sejarah, dendam, atau gengsi lama. Mereka punya harapan baru. Mungkin mereka bisa bangun dunia Arab yang benar-benar bersatu. Tapi ya itu tadi, kalau gak dicekokin doktrin lama lagi. Apakah dunia Arab masih bisa bersatu? Jawabannya ya tapi nggak dalam waktu dekat. Butuh generasi baru. Butuh keberanian buat bilang cukup. Butuh pemimpin yang bukan cuma mikirin kursi dan minyak. Butuh visi besar kayak dulu Nabi Muhammad dan para khalifah memimpin. Adil, bersatu, dan merangkul semua. Tapi selama masing-masing negara masih sibuk mikirin kepentingan sendiri, selama masih ada bos besar dari luar yang ngatur di balik layar, dunia Arab akan terus terpecah. Dunia Arab bukan hancur sendiri. Mereka dipatahkan satu persatu oleh kolonialisme, perang, keserakahan, dan pengkhianatan dari dalam. Tapi sejarah belum selesai. Dunia belum melihat versi terbaik bangsa Arab. Kalau mereka bisa belajar dari masa lalu, dari luka, dari darah, dan air mata, mereka bisa bangkit lagi. Dan dunia akan kembali gemetar.